Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Keledai malang ini dipaksa untuk melompati lingkaran api. Sekali lagi dan lagi. Ia sudah sangat lelah. Tapi para penonton masih bertepuk tangan. Bos sirkus tidak mengizinkannya istirahat. Akhirnya ia terjatuh. Kaki keledai itu patah. Tidak bisa berdiri lagi. Tapi, tim sirkus mana mungkin merawat keledai yang kakinya cacat? Ia dibawa ke pantai. Kamu kira bos sirkus ini akan melepasnya hidup-hidup? Tentu saja tidak. Mereka berencana menenggelamkannya agar kulitnya dapat digunakan menjadi drum. 1, 2, 3. Batu jatuh ke dalam laut. Keledai berteriak kesakitan. Juga tertarik masuk ke dalam air. Siapa sangka, keledai ini ternyata adalah Pinocchio. Di akhir hidup, dia mengingat kembali kenangan hidupnya. Ia awalnya hanya sepotong kayu yang terkena sihir. Seorang pemahat yang kesepian, Geppetto. Memahatnya menyerupai seorang anak laki-laki. Ketika memahat mata dan mulutnya, tak disangka, dia mulai berbicara. Ayah, Geppetto kaget, lalu menari dengan gembira. Aku akhirnya punya anak, tanpa banyak bicara. Menggunakan spray satu-satunya, membuatkan baju untuk boneka kayu. Juga memberinya nama Pinocchio. Apakah kamu menyukai wajah buatanku? Sejak saat itu, Geppetto mencintainya seperti anaknya sendiri. Tapi Pinocchio sangat nakal. Suatu hari, di perjalanan berangkat ke sekolah, dia tertarik dengan sirkus. Begitu ayahnya pergi, dia diam-diam menukar buku pelajaran dengan uang. Membeli selembar karcis masuk. Pertunjukan boneka kayu di panggung sangat menarik perhatian Pinocchio. Mereka sejenis dengannya. Dia tidak tahan untuk naik ke atas panggung, berpelukan dengan saudara-saudaranya. Tetapi kemudian Mang Yufoko, sang bos sirkus menemukannya. Tanpa mengatakan alasan apapun, membawanya pergi bersama dengannya. Suatu malam, Mang Yufoko ingin makan daging bakar, lalu memerintahkan bawahannya untuk melempar Pinocchio ke dalam api. Barulah Pinocchio menyesal, berteriak memanggil ayahnya sambil memberontak. Siapa sangka, tiba-tiba Mang Yufoko tersentuh, berjanji untuk tidak membakar Pinocchio, beralih menggunakan arlecchino untuk menyalakan api. Tapi Pinocchio maju dengan berani, rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rekannya. Mang Yufoko terharu olehnya, meminta Pinocchio menciumnya. Tidak hanya mengampuni semua budak boneka, keesokan paginya, juga memberinya 5 koin emas, menyuruhnya pulang dan mencari ayahnya. Tapi tidak tahu bahwa tindakan baik ini malah mendatangkan bahaya bagi Pinocchio. Ada dua penipu yang melihat koin emas, membohongi Pinocchio dan berkata, mereka tahu sebuah tempat ajaib, asalkan koinnya ditanam, maka akan tumbuh sebuah pohon besar, dan membuahkan koin emas yang tak terhitung jumlahnya, membuat kaya raya. Pinocchio percaya, bergegas pergi ke hutan di tengah malam. Pembohong bertopeng memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya, ingin menggantungnya hingga mati di sebuah pohon besar. Untungnya, Pinocchio diselamatkan oleh seorang kusir misterius. Ketika dia tersadar lagi, peri cantik Fata Turcaina duduk di sampingnya. Pinocchio, kamu harus minum obat. Setiap kali anak laki-laki ini berbicara satu kalimat, hidungnya akan memanjang. Dia agak panik. Hidungku kenapa? Tidak apa-apa. Kamu berbohong. Jadi hidungnya memanjang. Fata membuka jendela, masuk sekelompok burung kayu, mematuki hidung Pinocchio satu demi satu. Karena Pinocchio diselamatkan oleh Fata, mereka bersama-sama melewati kehidupan yang bahagia. Tapi Pinocchio sangat rindu pada ayahnya. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Fata, mengarungi gunung dan sungai, melewati segala kesulitan. Akhirnya kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Tapi ayahnya tidak ada di rumah. Tetangga memberitahunya, demi mencari Pinocchio, ayahnya sudah lama mengarungi lautan. Keberadaannya kini tidak diketahui. Pinocchio yang sedih, ingin berenang menyeberangi lautan, tapi dipukul mundur oleh ombak, pingsan di pantai. Sekali lagi diselamatkan oleh seseorang. Ketika membuka matanya, mendapati orang yang menyelamatkannya itu ternyata adalah Fata yang sudah jadi peri dewasa. Dia menanyainya, kenapa kamu bisa tumbuh dewasa, sedangkan aku tidak? Fata memberitahunya, karena kamu hanyalah sebuah boneka kayu, hanya anak laki-laki manusia sejati yang bisa tumbuh dewasa demi berubah menjadi manusia. Pinocchio mendengarkan perkataan Fata, mulai belajar dengan baik. Perlahan-lahan, dia menjadi anak terbaik di kelas, juga mendapat pujian dari guru. Tapi hari ini, datang anak baru di kelasnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan, dihukum jongkok di sudut. Tapi dia tidak menyesalinya. Diam-diam mengeluarkan seekor katak besar, memanfaatkan kesempatan ketika guru tidak memperhatikan, memasukkannya ke dalam celana guru. Melihat guru yang biasanya tidak pernah tersenyum, melompat-lompat, anak-anak sangat senang sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, Pinocchio berteman dengan Lusignolo. Mereka membolos bersama, mencuri roti, hingga suatu hari, Lusignolo memberitahu Pinocchio, dia akan pergi.
pergi ke sebuah tempat yang penuh dengan mainan. Katanya itu adalah surga bagi anak-anak. Pinocchio setengah percaya dan tidak percaya. Ternyata tengah malam, di dalam kabut tebal, muncul sebuah kereta keledai. Keretanya sudah padat dengan anak-anak. Melihat Lusignolo langsung naik, Pinocchio agak tergoda. Bagaimana denganmu sayangku? Tetap tinggal, atau pergi dengan kami? Di bawah dorongan semua orang, Pinocchio tidak dapat menahan diri. Akhirnya naik ke atas kereta. Tidak tahu lagi berapa lama waktu berlalu. Mereka akhirnya tiba di sebuah kastil. Di sini ada hamparan pasir, kolam renang dengan perosotan. Juga bisa melempar karung pasir dan tarik tambang. Anak-anak sangat senang, bermain tanpa lelah sampai larut malam. Tidak ada yang memperhatikan. Paman yang mengemudikan kereta itu sedang menghitung dengan suara pelan. 27, 28. Besok kita akan bersenang-senang. Namun keesokan paginya, Pinocchio mendapati di kepalanya tumbuh sepasang telinga keledai. Mereka berdua berhitung sampai 3, melepaskan kain di kepala bersama-sama. Ya Tuhan, di kepala mereka telah tumbuh sepasang telinga keledai. Sebelum mereka sempat bereaksi, tangannya juga mulai berubah bentuk. Kemudian, kaki mereka telah menjadi tebal. Mereka mati-matian meminta bantuan, tapi yang terdengar adalah bunyi keledai yang memanggil bersautan. Saat ini paman itu muncul lagi. Dia membuka pintu dengan keras. Pinocchio dan temannya telah benar-benar berubah menjadi keledai. Ternyata yang disebut surga anak-anak ini membohongi anak yang serakah untuk datang. Kemudian menggunakan sihir untuk mengubah mereka menjadi keledai. Lalu dijual untuk diperas tenaganya. Tapi saat ini baru mengerti. Sudah terlambat. Pinocchio yang berubah menjadi keledai dipilih oleh seorang bos sirkus. Sejak saat itu, ia tiap hari bekerja keras tampil di pertunjukan, menghasilkan uang bagi tuannya. Acara favorit penonton adalah melompati cincin api. Di bawah tepuk tangan mereka dan cambuk bos, Pinocchio hanya bisa lompat tanpa henti. Sekali lagi dan lagi, akhirnya dia jatuh. Ia yang malang mengalami patah kaki, tidak bisa berdiri lagi. Saat ini dia melihat di bangku penonton. Muncul sosok Fata. Fata menangis karena dia tahu, seekor keledai dengan kaki cacat di sirkus akan berakhir seperti apa. Keesokan harinya, Pinocchio dibawa ke pantai. Bos berencana menenggelamkannya hingga mati. Kemudian menggunakan kulitnya membuat drum. Batu dilempar ke dalam laut. Pinocchio juga tertarik masuk ke dalam air. Hingga saat ini, ia baru menyesali semuanya. Sebagai sebuah boneka kayu, tidak mudah sampai akhirnya memiliki kehidupan manusia. Tapi sama sekali tidak menghargainya. Selalu percaya pada perkataan orang lain. Terpesona oleh uang, tergoda oleh kesenangan. Lagi dan lagi, mengkhianati orang yang benar-benar mencintainya. Alangkah senangnya jika bisa bertemu dengan ayah. Sekali lagi sebelum mati, seperti mendengar doanya, sekelompok ikan mengelilinginya. Dia tidak hanya hidup kembali, juga kembali ke bentuk asalnya. Pinocchio berenang ke arah laut dalam, tapi tidak memperhatikan. Seekor paus besar muncul dari belakang, menelannya dalam sekejap. Di perut paus yang gelap, tiba-tiba Pinocchio mendapati ada cahaya di kedalaman. Pergi dan melihat, ternyata ayah yang dicarinya susah payah. Pinocchio. Ayah. Pinocchio. Ayah dan anak berpelukan dan menangis. Ternyata, ketika ayahnya mengarungi laut untuk mencarinya, juga ditelan oleh paus. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Pinocchio berencana membawa ayahnya kabur dari sana. Tapi Geppetto ragu, karena dia sudah tua dan lemah. Yang terpenting adalah dia tidak bisa berenang. Tapi Pinocchio, bukan lagi boneka kayu yang egois dan keras kepala itu. Aku sangat pandai berenang. Aku yang akan membawamu berenang bersama. Aku terbuat dari kayu. Bisakah mereka lolos dari ikan raksasa ini? Dan Pinocchio, apakah berubah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya? Film yang didasarkan dongeng pada klasik ini sekarang sedang ramai ditonton. Jangan ketinggalan juga ya. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa.